Selamat siang Ibu dosen. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Pina Budiarti Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Selvi Melani Simarmata, Fitra Nauli Sinaga, Yafi Faruza, Jeremy Alfredo Sibarani, Ferry Mursalin, Victor Sanipar, Panahatan Kabral Purba. izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu beberapa budaya yang diklaim oleh orang luar. 1. Batik diklaim oleh negara Malaysia. 2. Wayang kulit diklaim oleh negara Malaysia. 3. Rendang diklaim oleh negara Malaysia. 4. Reok Ponorogo diklaim oleh negara Malaysia. Lagu Rasa Sayange diklaim oleh negara Malaysia. Dan Tari Pendek dari Bali diklaim oleh negara Malaysia. masih ingin menjawab pertanyaan nomor 1, apakah klaim tersebut dikemungkinkan terjadi lagi di kemudian hari? Jawabannya adalah ya, karena era globalisasi tentu akan berpengaruh pada dinamika budaya setiap negara. Adapun beberapa faktor mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, kedekatan sejarah, yang berarti adanya hubungan di masa lalu yang membuat budaya Indonesia dan negara lain mirip atau saling berbagi unsur. Yang kedua, kurangnya dokumentasi, yang berarti budaya di Indonesia kurang banyak dicatat, didata, atau didaftarkan secara resmi, baik dalam bentuk tulisan, foto, video, maupun hukum. Yang ketiga, popularisasi oleh negara lain. Jika negara lain lebih cepat mempromosikan suatu budaya, misalnya melalui festival internasional, maka publik dunia bisa salah mengira bahwa budaya tersebut berasal dari mereka. Yang keempat, ada kurangnya kesadaran dan pelestarian di dalam negeri. Generasi muda Indonesia tidak lagi mengenal atau melestarikan budaya mereka, maka identitas budaya itu bisa saja hilang dan mudah diklaim oleh pihak lain. Bolehkah sebuah negara mengklaim budaya negara lain atau bangsa lain meskipun budaya tersebut telah dijalankan oleh bangsanya sendiri? Secara umum, klaim budaya itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan karena budaya itu bukan milik mereka sendiri. Namun, klaim budaya dapat diperbolehkan apabila tidak adanya hak paten ataupun pada saat banding bukti tidak mencukupi bukti-bukti yang kuat mengenai budaya-budaya tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia, misalnya budaya makan sambil berdiri atau standing party? Jawabannya tidak boleh, karena Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri sebagai kebudayaan nasional dan jumlahnya yang sangat banyak dan beragam jenisnya. Tidak asal tebang pilih bahwa hanya karena disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia maka disebut kebudayaan nasional, karena bersifat universal atau umum dan adanya pengakuan dari pemerintah. Lain halnya seperti sikap dan berpakaian yang baik itu boleh saja ditiru atau digunakan, tetapi tidak boleh diklaim sebagai kebudayaan asli. menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain? Yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Diantaranya adalah yang pertama, menghindari sikap primordialisme
dan etnosentrisme. Yang kedua, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi muda. Yang ketiga, mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional, identitas nasional? Jika dapat, apakah syaratnya? Ya, karena kebudayaan nasional merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional merupakan puncak dari kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Kebudayaan daerah dapat menjadi kebudayaan nasional dengan beberapa syarat, yaitu 1. Pantas dan tepat diangkat sebagai kebudayaan nasional. 2. Harus memiliki unsur budaya yang mendapatkan pengakuan dari seluruh bangsa kita. Nomor 3. Berkualitas dan dapat diterima seluruh bangsa Indonesia. Menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal dapatkah luntur? Mengapa demikian? Jika ya, akankah identitas bangsa itu hilang? Ya, kebudayaan daerah dapat luntur karena dipengaruhi beberapa aspek, seperti yang pertama, minimnya pewarisan. Minimnya pewarisan yang dimaksud ialah tradisi tidak lagi diajarkan atau dipraktikkan secara rutin di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, ada kurangnya minat generasi muda. Banyak yang lebih tertarik pada budaya-budaya yang sedang populer ataupun budaya barat daripada budaya di daerahnya sendiri. Yang ketiga, ada pengaruh modernisasi yang mengambil alih perhatian masyarakat yang seharusnya melestarikan kebudayaan daerahnya, namun teralihkan karena kecanggihan yang ditawarkan seperti permainan game online yang merambat ke kalangan anak-anak yang semestinya diperkenalkan permainan tradisional, seperti yang pertama ada enggrang. Enggrang adalah permainan berjalan dengan menggunakan tongkat bambu tinggi. Yang kedua ada congkak, yaitu permainan menggunakan papan berlubang dan biji-bijian. Yang ketiga ada kelereng, dimainkan dengan bola kaca kecil. Jika ya, akankah identitas bangsa itu hilang? Ya, apabila dibiarkan terus-menerus, maka akan mengikis kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal dan dapat diambil alih oleh kebudayaan barat. Dengan kata lain, kebudayaan daerah sebagai satu kesatuan identitas bangsa perlahan akan menghilang. Dari hasil pemaparan yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Karena klaim budaya tidak boleh dilakukan oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia, ke budaya lain. Dan budaya Indonesia harus tetap dilestarikan dan diwariskan ke generasi muda agar tetap menjadi identitas bangsa. Kami tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat